Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Hari kelima ya Ramadan, di kelas mengalami Ramadan. Temanya kali ini adalah uh, menyadari bahwa hidup bukan untuk dikendalikan, tetapi dijalani dengan sukacita. Jika tema sebelum ini adalah melepas keakuan diri, nah saat ini yang paling utama untuk menggenapi latihan kemarin adalah lepaskan kontrol keakuan dirimu dan hiduplah dengan penuh keindahan, penuh kebersyukuran, penuh sukacita, gitu ya. Karena gini loh sahabat, apa yang membuatmu menderita? Karena Anda hidup dalam ilusi kontrol, berusaha mengendalikan segalanya. Padahal kita tahu ya bahwa apa sih yang bisa kita kendalikan dalam hidup? Hanya tiga. Tiga aja, nggak lebih. Yaitu pikiran kita, tindakan kita, dan perasaan kita. Selain itu semuanya tidak bisa dikendalikan. Kita mengendalikan sikap anak kita terhadap kita saja nggak bisa. Kita mengendalikan, apalagi kita mengendalikan cuaca, apalagi mengendalikan masa depan agar sesuai keinginan kita, nggak bisa. Dan menghindari segala keapesan hidup juga nggak bisa. Itu datang begitu saja. Apalagi mengatur orang lain agar sesuai harapan kita, nggak bisa, nggak bisa. Berpikir bahwa kebahagiaan datang dari mengontrol hidup itu adalah kekonyolan hidup, gitu. Jadi semakin kita berusaha mengontrol apapun di luar diri kita, di luar tiga hal tadi, di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, di luar tindakan kita, menderita. Paham ya? Gini loh sahabat, apa sih yang benar-benar bisa kontrol? Kan tiga hal. Pikiran kita, saat kita disakiti orang, saat kita dipisuhi orang, kita merespon apapun itu kan tergantung pikiran kita, tergantung belief system kita. Jika kita merespon dengan bijaksana apapun yang dilakukan orang lain, maka kita tidak akan tersakiti, gitu. Dan kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk dijalani dengan penuh sukacita. Maka tugas kita memang bukan mengontrol segala hal, tetapi bertindak untuk menikmati segala tarian kehidupan dan niatkan segala tindakan kita untuk kebaikan bagi diri, bagi keluarga, bagi sesama, dan semesta. Kita melakukan yang terbaik atas potensi diri kita dan hasilnya serahkan pada Allah, gitu loh. Itu jauh lebih indah. Tawakal itu kan menyerahkan segala sesuatu pada Sang Maha Baik kan. Takwa itu mengusahakan potensi diri yang terbaik, dan tawakal itu menyerahkan. Jadi kalau kita udah jago dalam takwa dan tawakal, maka hidup kita akan penuh keindahan. Sayangnya kita lebih sering memakai kata takwa ini dalam berritual pada Tuhan, dalam berdagang pada Tuhan. No. Tawakal, takwa itu adalah benar-benar mengupayakan yang terbaik, dan tawakal itu hasilnya serahkan pada Tuhan. Dan kita tidak mengontrol apapun dalam kehidupan ini. Jauh lebih indah. Jadi ayo kita mulai berlatih untuk menjalani hari dengan berserah total. Saat bangun tidur, mulai berkomunikasi pada Tuhan. Duh Allah, aku izinkan segala pengaturan hidup ini hari ini hanya Engkau yang mengatur. Aku madep mantep maring Gusti. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Sadari bahwa hari ini adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang harus dikendalikan sepenuhnya. Nah, ini yang membuat kita benar-benar mengalami kebersyukuran yang dalam gitu.
Pasrah bukan berarti aktif. Pasrah bukan berarti pasif, bukan berarti Anda nggak ngapa-ngapain, enggak. Pasrah itu pasangannya tadi itu loh, mengoptimalkan potensi diri. Kan takwa itu pasangannya tawakal. Tawakal ini berserah total. Tidak menuntut hasil apapun pada Tuhan, itu berserah namanya. Itu tawakal namanya. Hasil akhir itu di tangan Allah. Sama kayak kita makan itu loh. Kita makan ini kan takwa ya. Mengoptimalkan potensi diri kita makan. Nah, segala segala proses yang ada di dalam tubuh itu kan diberikan sama Tuhan, diserahkan sama Tuhan. Nah, hasilnya ada yang diserap vitaminnya, ada yang tidak bermanfaat bagi tubuh dikeluarkan oleh feses. Nah, seperti itu harusnya dalam hidup gitu ya. Jadi, loh Mas, bagaimana nanti jika ada situasi sulit? Ya sudah, berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam, mulai sadari nafas, dan sadari hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Engkau, duhai Allah, yang menolong kami, karena Engkau adalah sebaik-baik penolong. Wih, mantap jiwa. Tetapi ya itu butuh latihan. Apapun situasi yang sulit, sadari bahwa ini adalah kehendak Allah, ini adalah tarian kehidupan, dan mulai berkomunikasi intens dengan Allah. Duhai Allah, ada situasi sulit, Engkau yang maha menolong, maka Engkau pasti menolong hamba. Terima kasih. Jadi kita tidak hanyut dalam situasi itu, kita tidak hanyut dalam pikiran yang cemas, kita tidak hanyut dalam pikiran yang takut, yang khawatir, tetapi kita lebih intens komunikasinya pada Allah. Mantap. Karena kita tahu bahwa rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana manusia. Nah, saat kita benar-benar menyadari hal itu, maka hidup kita jauh lebih indah ya. Begini. Lalu saat ada orang yang tidak mengenakan, ya sudah, biarkan dia menjadi dirinya sendiri, dan kita tidak perlu hanyut menanggapi orang itu gitu loh. Tidak perlu mengontrol dia. Sadari bahwa apa yang kita lakukan dilakukan dengan ego atau dilakukan dengan niat baik, dilakukan dengan cinta. Daripada mengontrol orang lain, doakan saja dia. Duhai Allah, berikan dia kesadaran, berikan dia kefahaman. Itu kan jauh lebih indah ya, sahabat ya. Jadi mulailah mensyukuri apapun yang terjadi hari ini. Sadari, renungi berapa banyak aku berusaha mengontrol hidup hari ini. Mohon maaf, duhai Allah, istighfar yang dalam. Istighfar di sini adalah menyadari bahwa saat Anda memohon ampun, Anda sudah diampuni oleh Allah. Lalu sadari lebih nikmat mana, kita mengontrol kehidupan atau mengalir menjalani tarian kehidupan. Saat menyadari itu, ya sudah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Gusti, matur nuwun atas keindahan, atas tarian kehidupan hari ini. Jadi saat kita lebih lepas dalam mengontrol kehidupan, kita merasakan kebahagiaan yang tanpa henti. Yakin pada Allah, percaya pada Allah adalah sandaran terhebat dalam hidup. Tetapi meragukan Allah dalam setiap tindakan yang kita merasa bisa mengontrol segalanya, itu adalah penderitaan dalam hidup. Oke, sahabat, paham ya? Jadi kita udah nggak usah ruwet-ruwet dalam hidup. Mulailah
belajar tidak mengendalikan segalanya, dan mulailah belajar lebih bahagia, lebih damai, lebih sejahtera lahir dan batin. Karena saat kita menyerahkan segala sesuatu pada Allah, hidup akan amat sangat indah. Hidup nggak perlu dikendalikan, cukup dijalani dengan sukacita, dan percaya penuh bahwa ini yang terbaik dari Sang Maha Baik. Sadari, pahami, dan renungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste.